Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pelaporan dan analisis keuangan. Sebelum masuk kepada materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Rizal, dengan NPM 230130107172. Lalu ada Dela Alia Puspita dengan NPM 230130101162. Lalu ada Diva Aprilia Putri dengan NPM 23013010100252. Lalu ada Alicia Arisanti dengan NPM 230130100217. Lalu ada Oktivani Sisilia dengan NPM 230130100202. Lalu ada Safa Rizkika Hamida dengan NPM 230130100159. Dan yang terakhir ada Seni Mutiara dengan NPM 230130100258. Lingkungan pelaporan keuangan. Lingkungan pelaporan keuangan menghasilkan laporan keuangan sebagai produk utama. Informasi dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh aturan akuntansi, motivasi manajer, mekanisme pengawasan, regulator, praktik industri, dan sumber informasi lain. Kemudian statutory financial report. Ini yang pertama ada financial statement. Laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari proses pelaporan. Annual report biasanya dipakai untuk publikasi kepada pemegang saham, sedangkan dokumen resminya adalah Form 10K yang wajib diserahkan ke SEC karena berisi informasi lebih lengkap. Perusahaan juga menyampaikan Form 10Q setiap kuartal untuk memberikan data keuangan terkini, meski seringkali terlalu ringkas sehingga kurang bernilai analisis. Dalam menilai laporan kuartalan, analis harus memperhatikan faktor musiman, misalnya laba return cenderung tinggi di kuartal keempat dan penyesuaian akhir tahun yang bisa mengurangi reliabilitas data kuartalan. Selanjutnya ada earning announcement. Karena laporan keuangan baru tersedia setelah disusun dan diaudit, perusahaan biasanya lebih dulu merilis ringkasan informasi melalui pengumuman laba. Informasi ini cepat memengaruhi harga saham meskipun detail penuh baru terlihat di laporan keuangan. Akhir-akhir ini banyak perusahaan menekankan pro forma earning, yaitu laba yang disesuaikan dengan menghapus item non-operasional atau sementara agar terlihat sebagai laba inti. Walaupun berguna untuk melihat tren berulang, metode ini berisiko menutupi keputusan investasi yang buruk atau pengelolaan aset yang tidak efektif. Oleh karena itu, investor tetap perlu membaca catatan kaki untuk memperoleh gambaran menyeluruh. Kemudian yang ketiga ini ada other statutory report. Selain laporan keuangan, ada laporan lain yang wajib diserahkan ke SEC. Proxy statement dikirim bersama undangan rapat pemegang saham tahunan, kemudian Form 8Q dipakai untuk melaporkan peristiwa khusus seperti pergantian auditor, dan prospektus wajib disertakan ketika perusahaan melakukan penawaran saham. Laporan-laporan ini melengkapi informasi utama dari laporan keuangan dalam memberikan gambaran kinerja dan kondisi perusahaan. Kemudian ada faktor affecting statutory financial report. Yang pertama ada GAAP. GAAP ini menentukan pengukuran serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Nah, ada dua standar utama. Yang pertama US GAAP. Ini disusun oleh FASB atau Financial Accounting Standard Board yang bersifat detail dengan banyak aturan teknis, namun bersifat politis karena melibatkan berbagai pihak. Penegakannya berada di tangan SEC atau Securities and Exchange Commission yang memiliki otoritas hukum. Kemudian yang kedua ini ada standar IFRS. Ini disusun oleh IASB atau International Accounting Standard Board. Ini lebih berorientasi pada prinsip atau principle based dan banyak digunakan di luar AS. Meskipun mirip dengan US GAAP, ada perbedaan penting. FASB dan IASB berupaya menyelaraskan keduanya. Selanjutnya, faktor affecting yang kedua yakni managers. Manajer bertanggung jawab atas keandalan laporan keuangan.
Mereka memiliki keleluasaan dalam memilih metode akuntansi dan melakukan estimasi. Idealnya, kebijakan ini meningkatkan kualitas informasi, tetapi sering disalahgunakan untuk earning management atau mempercantik laporan. Sarbanes-Oxley tahun 2002 mewajibkan CEO mengesahkan kebenaran laporan. Manajer juga memengaruhi proses penetapan standar, biasanya menolak aturan yang menurunkan laba, meningkatkan volatilitas, atau mengungkap informasi kompetitif. Selanjutnya, faktor affecting yang ketiga yakni monitoring and enforcement mechanism. Beberapa mekanisme memastikan integritas laporan. Yang pertama ini ada auditing, yakni laporan perusahaan publik harus diaudit oleh auditor independen. Hasilnya berupa opini audit, yakni wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, atau tidak memberi opini. Kemudian yang kedua, corporate governance. Ini Dewan Direksi dan Komite Audit sering melibatkan pihak independen dalam mengawasi proses pelaporan, internal kontrol, dan audit internal. Kemudian yang ketiga ada SEC. SEC ini mengawasi dan menegakkan kepatuhan laporan keuangan publik. SEC dapat memberi sanksi, mewajibkan restatement, hingga membawa kasus ke ranah hukum. Kemudian yang terakhir ada litigation. Ini ancaman tuntutan hukum mendorong manajer dan auditor lebih berhati-hati dalam menyajikan laporan agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan. Kemudian selanjutnya alternative information source. Yang pertama, informasi ekonomi, industri, dan perusahaan. Investor menggunakan berita makroekonomi, yakni pertumbuhan ekonomi, suku bunga, kurs perdagangan, berita industri yang terdiri dari harga komoditas, regulasi, posisi bersaing, serta berita perusahaan yang terdiri dari akuisisi, pergantian manajemen atau auditor untuk memperbarui prediksi kinerja perusahaan. Selanjutnya, alternative information source yang kedua yakni voluntary disclosure atau pengungkapan sukarela. Manajer semakin banyak memberikan informasi secara sukarela yang dipicu oleh safe harbor rules yang melindungi dari kesalahan tulus. Motivasi utamanya meliputi yang pertama, mengurangi risiko tuntutan hukum, kemudian menyesuaikan ekspektasi pasar, kemudian memberi sinyal positif untuk menaikkan harga saham, dan yang terakhir mengelola ekspektasi agar kinerja terlihat lebih baik dari perkiraan pasar. Kemudian alternative information yang ketiga yakni information intermediate atau perantara informasi atau analis. Analis, credit rating agency, dan newsletters investasi menjadi sumber alternatif utama. Yang pertama yakni ada buy side analis. Ini digunakan internal oleh lembaga investasi atau pensiun. Yang kedua, sell side analis. Ini menyediakan analisis publik atau klien berbayar. Kemudian fungsi utamanya yang pertama mengumpulkan informasi, menafsirkan data, membuat analisis prospektif atau proyeksi laba atau arus kas, dan yang terakhir memberi rekomendasi buy, hold, ataupun sell. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan sifat dan tujuan dari akuntansi keuangan. Nah, kita akan membahas terkait dengan kualitas informasi akuntansi yang diinginkan atau diperlukan seperti itu. Jadi informasi akuntansi yang baik itu harus memiliki kualitas tertentu agar benar-benar bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Ada dua kualitas utama. Yang pertama ada relevansi dan juga keandalan. Jadi relevansi itu menunjukkan sejauh mana informasi itu mampu mempengaruhi keputusan ekonomi. Agar relevan, informasi itu juga harus disajikan secara tepat waktu. Jadi hal ini mendasari adanya kayak laporan keuangan triwulan. Jadi pengguna itu membutuhkan informasi yang cepat untuk menilai kondisi perusahaan kayak gitu. Jadi selain relevan itu tadi juga ada keandalan. Suatu informasi itu dianggap andal apabila dapat diverifikasi. Jadi benar-benar mencerminkan realitas seperti itu. Jadi harus disajikan secara netral tanpa bias. Datanya itu harus dapat dikonfirmasi oleh pihak lain dan juga dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya, dan juga laporan itu disajikan jujur tanpa memihak seperti itu. Tapi dalam praktiknya seringkali itu jadi trade-off antara relevansi dan keandalan. Jadi misalkan nih proyeksi laba masa depan itu meningkatkan relevansi karena membantu
keputusan investor. Tetapi pada saat yang sama mengurangi keandalan karena sifatnya kan, masih berupa perkiraan atau proyeksi kayak gitu. Jadi, data historis itu biasanya lebih andal, tapi kadang juga kurang relevan untuk keputusan yang bersifat prospektif, kayak eee buat di-forecast kayak gitu. Jadi ini tuh jadi dilema yang dihadapi buat para penyusun standar akuntansi. Jadi selain 2 tadi itu ada juga yang disebut komparabilitas dan konsistensi. Jadi komparabilitas ini menekankan bahwa informasi itu harus diukur dengan cara yang serupa antar perusahaan sehingga laporan dapat diperbandingkan kayak gitu. Jadi konsistensi ini menuntut agar metode akuntansi yang sama digunakan dari waktu ke waktu sehingga informasi dapat diinterpretasikan secara lebih andal. Jadi kedua aspek ini itu melengkapi relevansi dan keandalan. Jadi menjadikan laporan keuangan itu lebih berguna bagi pengambil keputusan seperti itu. Nah, kita lanjut nih. Jadi setelah memahami tadi terkait dengan kualitas informasi akuntansi yang diinginkan, yaitu relevansi, keandalan, komparabilitas, dan konsistensi. Jadi langkah berikutnya tuh ada, kita melihat bagaimana prinsip akuntansi itu dibangun untuk mendukung kualitas tersebut. Jadi prinsip-prinsip yang akan saya sebutkan ini nanti itu mendasari pengukuran aset, liabilitas, dan juga ekuitas, serta pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang nantinya akan menghasilkan laporan keuangan, seperti itu. Jadi yang pertama kita akan masuk terkait dengan akuntansi akrual. Jadi akuntansi modern itu menggunakan basis akrual, bukan kas lagi. Jadi artinya pendapatan itu diakui saat diperoleh dan beban saat terjadi. Jadi tanpa menunggu penerimaan atau pembayaran kas kayak gitu. Jadi prinsip ini tuh menjadikan laporan itu lebih relevan karena mencerminkan aktivitas ekonomi yang sebenarnya. Meski kadang itu menimbulkan kontroversi karena mengandung estimasi seperti itu. Yang kemudian ada terkait biaya historis dan nilai wajar. Jadi tradisionalnya akuntansi itu menggunakan konsep biaya historis, yaitu mencatat aset dan liabilitas berdasarkan transaksi masa lalu. Nah, keunggulannya adalah objektif dan dapat diverifikasi. Namun seiring dengan perubahan nilai aset, biaya historis itu biasanya membuat laporan itu kehilangan relevansi. Karena itu biasanya standar akuntansi itu mulai bergerak ke arah nilai wajar atau fair value, yaitu mencatat aset dan liabilitas, aset atau liabilitas sesuai dengan nilai pasar saat ini. Jadi nilai wajar itu lebih relevan untuk analisis, terutama itu di sektor keuangan, meskipun juga punya keterbatasan karena berbasis estimasi seperti itu. Yang ketiga itu ada materialitas. Jadi materialitas ini berarti bahwa hanya informasi yang cukup signifikan yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna yang harus diungkapkan. Jadi masalahnya tidak ada kriteria pasti untuk menentukan apa yang material sehingga bisa saja prinsip ini tuh juga digunakan secara keliru untuk menghindari pengungkapan gitu. Yang keempat ada konservatisme. Jadi konservatisme ini merupakan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan kayak gitu. Di mana kerugian diakui segera sementara keuntungan hanya diakui setelah benar-benar terrealisasi. Jadi prinsip ini tuh memberikan margin of safety bagi kreditur, tetapi juga dapat membuat laba dan aset tampak lebih rendah dari keadaan sebenarnya kayak gitu. Jadi ada dua, unconditional conservatism ini tuh ditetapkan secara konsisten. Misalnya R&D itu langsung dibebankan sehingga nilai aset perusahaan itu berbasis riset itu selalu terkesan rendah. Itu. Yang kedua ada conditional conservatism. Kerugian itu dicatat segera. Misalkan ada penurunan nilai aset kayak gitu. Jadi sedangkan kenaikan itu baru diakui saat realisasi. Jadi bagi analis konservatisme ini tuh penting untuk dipahami karena dalam analisis ekuitas konservatisme itu bisa menurunkan kualitas laba karena menunda pencatatan kabar baik. Namun dalam analisis kredit konservatisme ini dianggap positif karena mencerminkan sikap hati-hati dan memberikan jaminan tambahan bagi pemberi pinjaman kayak gitu. Jadi kesimpulannya tuh prinsip akuntansi akrual, biaya historis, dan nilai wajar, kemudian materialitas dan konservatisme itu bertujuan untuk menjaga informasi agar tetap relevan, andal, serta berguna dalam pertimbangan keputusan kayak gitu. Jadi meski masing-masing memiliki prinsip atau memiliki kelebihan dan kekurangan serta keterbatasan pemahaman atas prinsip
tadi itu tetap sangat penting untuk digunakan dalam analisis keuangan yang akurat seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan relevansi dan keterbatasan akuntansi kayak gitu. Jadi, akuntansi keuangan itu memiliki keterbatasan, namun tetap menjadi satu-satunya sistem yang relevan dan andal dalam mencatat, mengklasifikasi, serta meringkas aktivitas bisnis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap akuntansi beserta terminologi dan praktiknya termasuk kekurangan itu sangat penting bagi analisis keuangan. Nah, untuk mengukur relevansi informasi akuntansi dapat dilihat dari hubungan dengan harga saham. Jadi berdasarkan penelitian nih yang dilakukan 40 tahun yang lalu, laba dan nilai buku itu secara terpisah maupun gabungan mampu menjelaskan 50-75% pergerakan harga saham. Pengecualian itu terjadi pada periode gelembung.com akhir 1990-an. Jadi ketika kemampuan penjelasannya menurun tajam kayak gitu. Meskipun penelitian ini tuh belum membuktikan kausalitas karena banyak faktor lain yang mempengaruhi harga saham, misalnya suku bunga, prediksi analis, maupun data ekonomi, tapi temuan ini tuh mendukung nilai umpan balik atau feedback value dari informasi akuntansi, sebab menunjukkan keterikatan erat antara angka-angka akuntansi dengan perilaku harga saham kayak gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan keterbatasan informasi laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu memiliki keterbatasan dibandingkan dengan sumber informasi alternatif seperti prediksi analis, laporan riset, maupun berita ekonomi atau industri. Jadi ada 3 keunggulan utama dari sumber alternatif. Yang pertama itu ketepatan waktu. Jadi laporan keuangan itu baru terbit setiap kuartal dan biasanya butuh 3-6 minggu setelah periode berakhir. Sementara itu, analis itu bisa memperbarui prediksi hampir secara real time atau berdasarkan informasi terbaru. Yang kedua, itu frekuensi. Jadi laporan keuangan itu bersifat periodik kan, kayak triwulan kayak gitu. Sedangkan laporan analis itu dapat dikeluarkan kapan saja dan sesuai perkembangan bisnis. Yang ketiga, sifat prediktif. Jadi laporan alternatif itu sering menggunakan data perspektif. Jadi analis itu misalnya langsung memperkirakan dampak kontrak jangka panjang pada nilai perusahaan. Sementara laporan keuangan itu hanya mencatat transaksi ketika barang atau jasa sudah diserahkan. Meskipun begitu, laporan keuangan itu tetap dipandang penting oleh pasar modal karena menyediakan informasi dasar yang terstandarisasi. Jadi meskipun tidak secepat atau se-future oriented informasi alternatif kayak gitu. Jadi kesimpulannya, laporan keuangan itu memiliki keterbatasan dibandingkan informasi alternatif seperti laporan analisis atau berita bisnis. Jadi sumber alternatif ini tuh bakal unggul dalam hal ketepatan waktu, frekuensi, dan orientasi ke depan. Dengan laporan keuangan itu lebih lambat dan berfokus pada data historis. Jadi meskipun demikian, laporan keuangan tetap penting karena bersifat standar, dapat diverifikasi, dan menjadi dasar utama dalam penilaian kondisi perusahaan. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian accrual cornerstone of accounting, di mana laporan keuangan terutama disusun berdasarkan basic accrual. Para pendukungnya sangat yakin bahwa accrual lebih unggul daripada akuntansi kas, baik untuk pengukur kinerja maupun kondisi keuangan. Para kritikus ini mengklaim bahwa tujuan analisa keuangan adalah untuk menyingkap tabir akuntansi akrual dan mendapatkan arus kas yang mendasarinya. Mereka terganggu oleh kerumitan akrual dan kerentanannya terhadap manipulasi oleh manajer. Baik, selanjutnya di Accrual Accounting Framework atau kerangka kerja akrual, di mana yang pertama ada accrual and cash flow atau akrual dan arus kas. Mana arti akrual yang paling umum itu adalah penyesuaian akuntansi yang mengubah arus kas operasi menjadi laba bersih demi menghasilkan identitas berikut, yaitu laba bersih arus kas, laba bersih arus kas operasi, dan juga laba bersih arus kas akrual. Berdasarkan definisi ini, akrual terdiri menjadi 2 jenis, yaitu akrual jangka pendek dan yang terkait dengan pos modal kerja dan akrual jangka panjang seperti depresiasi dan juga amortisasi. Lalu ada juga accrual accounting reduce timing and matching problem, di mana ini tuh perbedaan antara accrual dan akuntansi kas yang terletak pada waktu dan juga pencocokan. Di mana akuntansi accrual itu
Akuntansi akrual itu mengatasi masalah waktu dan pencocokan yang melekat dalam akuntansi kas. Masalah waktu mengacu pada terletak pada arus kas yang tidak bersamaan dan bisnis yang terkait dengan arus kas tersebut. Lalu selanjutnya accrual process revenue recognition and expense, di mana pengakuan ini tuh pengakuan pendapatan dan pencocokan beban terhadap akuntansi akrual. Di mana di sini tuh membantu perusahaan untuk menentukan kapan harus mengakui pendapatan beban. Yang pertama ada pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika telah terrealisasi dan terrealisasi atau dapat direalisasi. Pendapatan diperoleh ketika perusahaan mengirimkan produk atau jasanya. Ini berarti perusahaan telah melakukan bagiannya dari transaksi. Pendapatan direalisasi ketika kas diperoleh untuk produk atau jasa yang dikirimkan. Pendapatan yang direalisasi ketika perusahaan menerima aset untuk produk atau jasa yang dikirimkan, seringkali berupa piutang yang dapat dikonversi menjadi kas. Lalu ada pencocokan biaya, di mana akuntansi akrual mengharuskan biaya dicocokkan dengan pendapatan terkait proses pencocokan, di mana ini tuh berbeda untuk dua jenis biaya utama. Satu, biaya yang timbul dalam produksi suatu produk atau jasa itu disebut pelanggan produk, diakui saat produk atau jasa tersebut dikirimkan. Semua biaya produk tetap berada di neraca sebagai persediaan hingga produk terjual. Dan pada saat itu, setelah itu biaya tersebut akan dipindahkan kepada JOGS. Relevance and limitation of accrual accounting. Relevance of accrual accounting. Relevansi konseptual akuntansi akrual. Konseptual akuntansi akrual. Keunggulan konseptual akuntansi akrual dibandingkan arus kas muncul karena laporan laba rugi dan neraca berbasis akrual lebih relevan untuk mengukur kapasitas perusahaan dalam menghasilkan kas saat ini dan di masa mendatang. Akrual jangka pendek maupun jangka panjang penting bagi relevansi pendapatan terhadap arus kas, sebagaimana dijelaskan di sini. Yang pertama itu ada relevance of short term akrual, di mana ini itu relevansi pada akrual jangka pendek. Akrual jangka pendek meningkatkan relevansi akuntansi yang membantu mencatat pendapatan aset saat diperoleh dan beban saat dikeluarkan. Akrual ini menghasilkan angka pendapatan yang lebih mencerminkan profitabilitas dan juga menciptakan aset lancar dan juga liabilitas lancar, sehingga menimbulkan informasi yang bermanfaat untuk mengetahui kondisi keuangan. Relevansi long term akrual atau relevansi akrual jangka panjang, di mana arus kas bebas bagi perusahaan itu dihitung dengan mengurangi investasi dalam aset operasional jangka panjang dari arus kas operasional. Investasi semacam itu menimbulkan masalah bagi arus kas bebas. Akuntansi akrual mengatasi keterbatasan arus kas bebas ini dengan mengkapitalisasi investasi dalam jangka panjang dan mengalokasikan biayanya selama periode manfaat di masa mendatang. Proses kapitalisasi dan alokasi ini meningkatkan relevansi pendapatan dengan mengurangi volatilitasnya dan menyesuaikan biaya investasi untuk jangka panjang. Lalu analisis implication of accrual accounting atau analisis implikasi terhadap akuntansi akrual. Akuntansi akrual telah mengakar dalam bisnis modern. Wall Street berfokus pada pendapatan akrual, bukan arus kas. Kita tahu bahwa akuntansi akrual lebih unggul daripada akuntansi kas dalam mengukur kinerja dan kondisi keuangan, serta dalam memperkirakan arus kas masa depan. Seperti bisa dilihat pada gambar tersebut, di mana efek dari transaksi income, free cash flow, dan company value. Yang pertama ada transaction, di mana ketika transaksi save of credit itu income efeknya itu increase, lalu free cash flow efeknya itu nol. Lalu untuk cash effectiveness of credit sales itu untuk income efeknya nol dan free cash fee effect increase dan seterusnya. Selanjutnya yaitu konsep pendapatan. Nah, pendapatan itu disebut juga sebagai laba atau keuntungan.
Secara konsep, pendapatan itu dimaksudkan untuk memberikan ukuran perubahan kekayaan pemegang saham selama suatu periode dan estimasi profitabilitas bisnis saat ini. Jadi secara konsep dari pendapatan itu menjelaskan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual, pendapatan atau laba itu merupakan ringkasan hasil operasi bisnis dalam suatu periode yang berbeda dari arus kas. Nah, income atau pendapatan itu tidak hanya menunjukkan perubahan kekayaan pemegang saham, tetapi juga menjadi indikator profitabilitas perusahaan, sehingga sangat penting untuk analisis dan perkiraan laba di masa yang akan datang atau masa depan. Nah, di sini ada jenis-jenis income atau pendapatan. Yang pertama yaitu ada eh, economic income, yang mana itu mengukur perubahan kekayaan pemegang saham secara real, contohnya yaitu pendapatan sewa ditambah kenaikan nilai aset. Yang kedua yaitu ada accounting income atau pendapatan akuntansi, yaitu ditentukan oleh prinsip akuntansi akrual, misalnya dengan memperhitungkan depresiasi. Yang ketiga ada cash flow measures, yaitu berbeda dari keduanya karena ini itu tuh hanya melihat arus kas yang masuk atau yang keluar. Nah, selanjutnya yaitu ada konsep ekonomi terkait pendapatan. Di sini ada 3 konsep. Yang pertama yaitu terkait pendapatan ekonomi, kedua pendapatan tetap atau permanen, ketiga pendapatan operasional. Nah, yang pertama yaitu pendapatan ekonomi. Di sini pendapatan ekonomi itu disebutkan bahwa itu biasanya ditentukan sebagai arus kas selama periode tersebut ditambah perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan, yang biasanya diwakili oleh perubahan nilai pasar aset bersih perusahaan. Nah, dengan demikian, pendapatan ekonomi itu mencakup pendapatan yang sudah direalisasikan maupun yang belum direalisasikan. Nah, konsep ini itu serupa dengan perhitungan return pada sekuritas yang mencakup dividen dan capital gain. Nah, pendapatan ekonomi itu menilai perubahan kekayaan pemegang saham secara komprehensif, sehingga bermanfaat untuk mengetahui total return dalam suatu periode. Namun, karena sifatnya yang mencakup komponen berulang dan tidak berulang, pendapatan ekonomi ini kurang tepat digunakan untuk memperkirakan laba di masa depan. Nah, yang konsep kedua yaitu terkait pendapatan tetap atau permanen. Di sini disebutkan bahwa pendapatan permanen adalah rata-rata pendapatan stabil yang diperkirakan akan diperoleh perusahaan dalam jangka panjang berdasarkan kondisi bisnis saat ini. Lalu disebutkan juga bahwa pendapatan permanen disebut juga sustainable income atau recurring income. Nah, jadi pendapatan tetap atau permanen itu adalah pendapatan rata-rata yang stabil dan berkelanjutan yang diperkirakan dapat diperoleh perusahaan dalam jangka panjang berdasarkan kondisi bisnis saat ini. Nah, konsep ini menekankan pada daya laba berkelanjutan, sehingga penting dalam analisis valuasi ekuitas maupun analisis kredit. Benjamin Graham, yaitu bapak analisis fundamental, itu menekankan bahwa nilai terpenting perusahaan itu adalah sustainable earning power. Nah, pendapatan permanen itu berbanding lurus dengan nilai perusahaan. Jadi walaupun disebut permanen, pendapatan ini tuh tetap bisa berubah bila prospek laba jangka panjang perusahaan berubah. Yang ketiga yaitu pendapatan operasional. Jadi pendapatan operasional itu adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas operasi utama perusahaan. Pendapatan operasional atau net operating profit after tax, yaitu pendapatan yang timbul dari aktivitas operasi utama perusahaan. Pendapatan ini dihitung dari hasil operasi setelah dikurangi beban operasi dan pajak, tetapi tidak memasukkan beban bunga maupun pendapatan investasi, yang digolongkan sebagai non-operating income atau pendapatan operasi. Nah,
Pendapatan operasional itu penting karena memisahkan kinerja operasi inti bisnis dari aktivitas pendanaan sehingga lebih jelas menggambarkan efisiensi operasional perusahaan. Berbeda dengan pendapatan permanen atau pendapatan tetap yang menekankan laba berkelanjutan, di sini pendapatan operasional itu dapat mencakup komponen non-recurring seperti biaya restrukturisasi, namun mengecualikan komponen berulang dari pendanaan seperti bunga. Jadi secara keseluruhan, pendapatan ekonomi itu menggambarkan perubahan nilai pemegang saham secara komprehensif karena mencakup arus kas yang direalisasikan dan perubahan nilai aset yang belum direalisasikan, namun kurang tepat untuk memperbaiki laba masa depan. Lalu yang pendapatan permanen atau pendapatan tetap itu menekankan pada pendapatan jangka panjang yang stabil dan berkelanjutan sehingga lebih relevan dalam penilaian nilai perusahaan dan proyeksi laba. Yang terakhir yaitu pendapatan operasional itu fokus pada hasil aktivitas operasi utama perusahaan tanpa dipengaruhi aktivitas pendanaan sehingga berguna untuk menilai efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu konsep akuntansi pendapatan. Nah, yang pertama ada pengakuan pendapatan dan kecocokan. Jadi tujuan utama akuntansi akrual itu adalah pengukuran pendapatan. Dua tujuan utama dalam proses pengukuran pendapatan itu adalah pengakuan pendapatan dan pencocokan biaya. Nah, pengakuan pendapatan itu adalah titik awal pengukuran pendapatan. Dua hal yang diperlukan dalam pengakuan pendapatan adalah pendapatan itu harus yang pertama terrealisasi atau dapat direalisasi. Yang kedua yaitu diperoleh atau didapatkan. Nah, untuk terrealisasi atau dapat direalisasi, perusahaan itu harus menerima uang tunai atau komitmen yang dapat diandalkan untuk mengirimkan uang tunai seperti piutang yang sah. Lalu untuk diperoleh atau didapatkan, itu perusahaan harus telah menyelesaikan semua kewajibannya kepada pembeli, yang mana itu artinya proses perolehan penghasilan itu harus selesai. Nah, selanjutnya ada pendapatan akuntansi versus pendapatan ekonomi. Jadi, pendapatan ekonomi itu mencakup arus kas saat ini ditambah perubahan nilai kini dari arus kas masa depan. Untuk pendapatan akuntansi, yaitu mengubah arus kas menjadi ukuran laba dengan memperhitungkan implikasi arus kas masa depan dari transaksi saat ini. Nah, itu tadi adalah perbedaan utamanya dari pendapatan akuntansi dan pendapatan ekonomi. Nah, ada beberapa alasan mengapa sih pendapatan akuntansi itu berbeda dari pendapatan ekonomi, yaitu meliputi yang pertama, alternatif income concept, yaitu standar akuntansi kadang memakai konsep permanent income, kadang economic income. Lalu yang kedua yaitu ada historical cost, yaitu memakai biaya historis sehingga laba tidak mencerminkan nilai pasar saat ini. Yang ketiga ada transaction basis, yaitu hanya mengakui efek dari transaksi aktual, bukan potensi ekonomi sebelum terjadi transaksi. Yang keempat yaitu ada konservatisme, yaitu kerugian dicatat segera tapi keuntungan ditunda sampai direalisasi, sehingga menimbulkan bias laba lebih rendah. Yang kelima yaitu earnings management, yang mana itu manajemen bisa mengatur laba, misalnya income smoothing yang bisa mendistorsi realitas ekonomi. Lalu ada 3 komponen pendapatan akuntansi, yaitu ada komponen permanen, komponen sementara, dan komponen yang tidak relevan dengan nilai. Yang pertama yaitu komponen permanen. Nah, komponen permanen dari pendapatan akuntansi itu diharapkan akan bertahan tanpa batas waktu. Komponen ini memiliki karakteristik yang identik dengan konsep ekonomi pendapatan permanen. Yang kedua yaitu konsep sementara.
Konsep sementara atau tidak berulang dari pendapatan akuntansi itu tidak diharapkan berulang. Komponen ini merupakan peristiwa satu kali. Yang ketiga yaitu komponen yang tidak relevan dengan nilai, yaitu komponen yang tidak relevan dengan nilai itu tidak memiliki nilai ekonomi. Nah, mereka ini muncul dari ketidaksempurnaan dalam akuntansi. Komponen yang tidak relevan dengan nilai itu tidak memiliki pengaruh apapun terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu implikasi analisis. Nah, di sini ada beberapa konsep terkait penyesuaian pendapatan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu penyesuaian untuk pendapatan permanen. Jadi pendapatan permanen itu berfokus pada laba yang benar-benar mencerminkan sustainable earning power perusahaan. Nah, untuk menentukannya, analis itu perlu menyesuaikan laba akuntansi dengan mengecualikan komponen yang bersifat sementara. Misalnya keuntungan dari penjualan aset besar atau restrukturisasi. Laba yang sudah disesuaikan ini sering disebut core earnings. Nah, core earnings itu sangat bermanfaat untuk analisis valuasi seperti perkiraan laba masa depan dan penilaian kekuatan laba jangka panjang. Namun harus hati-hati juga karena core earnings ini periode berjalan tidak selalu sama dengan pendapatan permanen jika kondisi perusahaan sedang tidak normal atau ada faktor luar yang bisa mempengaruhi. Nah, selanjutnya itu ada penyesuaian untuk pendapatan ekonomi. Nah, pendapatan ekonomi itu menilai perubahan kekayaan pemegang saham secara menyeluruh sehingga mencakup semua komponen pendapatan baik yang berulang maupun tidak berulang. Nah, pendapatan ekonomi pada dasarnya adalah selisih kekayaan bersih pemegang saham dari sumber non-pemilik sehingga sering disebut ukuran kinerja yang paling komprehensif. Namun dalam praktiknya sulit diperoleh angka yang benar-benar akurat karena laporan keuangan berbasis historical cost yang tidak mencerminkan perubahan nilai aset secara penuh. Penyesuaian yang ketiga yaitu untuk pendapatan operasional. Nah, pendapatan operasional itu berfokus pada hasil aktivitas inti bisnis perusahaan tanpa memperhitungkan dampak dari aktivitas keuangan seperti bunga pinjaman atau hasil investasi. Dalam praktik, analis biasanya memulai dari core earnings lalu mengeluarkan komponen non-operasional. Nah, pendapatan operasional dapat mencakup pendapatan berulang maupun tidak berulang selama masih terkait dengan operasi utama perusahaan. Dengan demikian, klasifikasi antara operating atau non-operating itu berbeda dengan recurring atau non-recurring yang berfokus utamanya adalah sumber pendapatan. Apakah berasal dari aktivitas bisnis inti atau dari aktivitas keuangan perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai akuntansi nilai wajar. Jadi, selama ratusan tahun, akuntansi itu lebih banyak menggunakan model biaya historis, yaitu aset dan liabilitas dicatat berdasarkan harga saat transaksi terjadi. Misalnya, tanah dicatat sebesar harga beli awal atau persediaan dihitung dari biaya produksi. Nah, pendapatan juga diakui berdasarkan hasil yang benar-benar diterima, lalu dicocokkan dengan biaya. Nah, dalam beberapa kasus itu ada pengecualian, seperti aturan Lower of Cost of Market atau LORCOM, di mana persediaan itu dicatat dengan nilai yang lebih rendah antara biaya dan harga pasar. Nah, kemudian sebagai alternatif muncullah akuntansi nilai wajar. Nah, dalam model ini, aset dan liabilitas dicatat berdasarkan harga pasar terkini pada tanggal laporan keuangan. Misalnya, tanah dicatat sebesar harga pasar sekarang dan persediaan ini dihitung dari perkiraan harga jual saat ini dikurangi biaya penjualan. Nah, pendapatan dalam model ini berarti perubahan nilai wajar aset atau liabilitas selama periode berjalan.
Kemudian perkembangan akuntansi modern ini semakin mengarah ke penggunaan nilai wajar. Standar SFAS 157 ini memberikan pedoman penerapan nilai wajar, sementara SFAS 159 merekomendasikan penggunaannya secara sukarela untuk berbagai aset dan liabilitas, terutama aset keuangan seperti surat berharga dan kewajiban tertentu. Kedepannya, ada kemungkinan semua aset dan kewajiban dicatat dengan model nilai wajar, tidak hanya yang bersifat keuangan saja. Nah, untuk penerapan akuntansi nilai wajar ini sendiri dianggap sebagai revolusi dalam akuntansi keuangan. Hal ini bisa membuat laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi terkini, tetapi juga menimbulkan tantangan karena nilai pasar bisa saja berubah-ubah. Oleh karena itu, analis perlu memahami bagaimana nilai wajar ini mempengaruhi laporan keuangan dan apa dampaknya terhadap analisis yang mereka lakukan. Pertimbangan dalam mengukur nilai wajar. Jadi nilai wajar ini pada dasarnya yaitu berarti nilai pasar, yaitu harga yang mencerminkan asumsi pelaku pasar saat ini tentang nilai suatu aset atau liabilitas. Jika tidak ada pasar langsung, nilai ini bisa diperkirakan dari pasar sekunder atau teknik penilaian lain. SFAS 157 mendefinisikan nilai wajar sebagai harga pertukaran yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayar untuk memindahkan liabilitas dalam transaksi normal pada tanggal pengukuran. Nah, di sini terdapat ada 5 poin penting dalam definisi nilai wajar. Yang pertama yaitu tanggal pengukuran, yang ditentukan pada tanggal laporan, bukan saat aset atau liabilitas awal diperoleh. Kemudian ada transaksi hipotesis, jadi seolah-olah terjadi penjualan pada tanggal pengukuran meski tidak benar-benar ada transaksi. Kemudian yang ketiga yaitu transaksi tertib, berdasarkan kondisi pasar normal dan bukan situasi darurat atau tekanan. Kemudian yang keempat yaitu pengukuran berbasis pasar, yang mencerminkan harga pasar, bukan nilai khusus bagi perusahaan tertentu. Dan yang kelima yaitu harga keluar atau exit price. Jadi nilai wajar adalah harga jual aset atau biaya untuk mengalihkan liabilitas. Jadi bukan harga beli. Hierarki masukan nilai wajar. Jadi nilai wajar ini bisa ditentukan meskipun tidak selalu ada harga pasar langsung. Karena itu dibuatlah hierarki masukan untuk menilai tingkat keandalan dalam pengukuran nilai wajar. Di sini terdapat level 1 di mana harga yang dikutip langsung dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik. Dan ini dianggap yang paling andal dan harus digunakan jika tersedia. Kemudian untuk level 2 ini harga pasar untuk aset atau liabilitas yang serupa atau dari pasar yang kurang aktif. Jadi ini masih berbasis pasar tapi kurang andal dibanding level 1. Kemudian dan yang terakhir yaitu ada level 3 di mana masukan yang ini tidak dapat diobservasi didasarkan pada asumsi atau data internal perusahaan. Nah, level 3 ini dianggap paling tidak andal sehingga yang biasanya sering digunakan ini hanya jika level 1 dan 2 tidak tersedia. Nah, hierarki ini penting untuk menilai seberapa bisa dipercaya nilai wajar yang dilaporkan. Standar akuntansi juga mewajibkan pengungkapan tingkat masukan yang digunakan agar analis bisa menilai keandalannya. Kemudian kita masuk ke teknik penilaian nilai wajar. Nah, pemilihan teknik penilaian nilai wajar ini sangat bergantung pada data yang tersedia dan metode yang dipilih harus digunakan secara konsisten kecuali ada perubahan kondisi yang memungkinkan penentuan nilai wajar yang lebih akurat. Di sini terdapat 3 pendekatan utama yang digunakan dalam penilaian ini. Yang pertama yaitu terdapat pendekatan pasar yang menilai aset atau liabilitas berdasarkan harga transaksi pasar yang nyata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pendekatan ini paling sesuai untuk masukan level 1 atau level 2, meskipun terkadang harga pasar perlu disesuaikan sebelum digunakan agar lebih mencerminkan kondisi yang relevan. Kemudian terdapat juga pendekatan pendapatan yang menilai nilai wajar dengan cara mendiskontokan arus kas atau pendapatan masa depan menggunakan ekspektasi pasar saat ini. Contoh penerapannya antara lain penilaian aset tak berwujud berdasarkan potensi arus kas masa depan atau penilaian opsi saham dengan menggunakan model Black-Scholes. Kemudian yang ketiga yaitu ada pendekatan biaya
yang digunakan untuk menghitung biaya penggantian aset pada saat ini, yaitu berapa besar biaya yang diperlukan untuk memperoleh atau membangun aset pengganti dengan manfaat serupa. Nah, nilai ini perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi, kerusakan maupun keusangan ekonomi. Sementara itu, untuk liabilitas penyesuaian resiko harus memperhitungkan resiko kredit entitas. Nah, menariknya ketika kelayakan kredit suatu perusahaan ini menurun, nilai kewajibannya justru dapat ikut menurun. Implikasi analisis. Penerapan akuntansi nilai wajar ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap analisis laporan keuangan. Untuk bagian ini, kita akan membahas keuntungan dan kerugian dari akuntansi nilai wajar. Untuk keuntungan akuntansi nilai wajar, yang pertama yaitu mencerminkan informasi terkini. Jadi akuntansi nilai wajar ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai nilai aset dan liabilitas pada tanggal pelaporan karena menggunakan harga pasar terkini. Hal ini berbeda dengan akuntansi biaya historis yang seringkali sudah usang dan tidak relevan. Misalnya, banyak perusahaan manufaktur yang memiliki aset berupa tanah dan bangunan yang nilainya jauh lebih tinggi di pasar dibandingkan dengan nilai buku historisnya. Dengan nilai wajar, informasi yang disajikan lebih relevan bagi pengambilan keputusan investor maupun pihak lain yang membutuhkan data terkini. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu kriteria pengukuran yang konsisten. Salah satu keunggulan akuntansi nilai wajar adalah adanya konsistensi dalam pengukuran. Saat ini, sistem akuntansi keuangan ini menggunakan model atribut campuran, di mana aset tertentu diukur dengan biaya historis sementara, yang lain menggunakan harga pasar. Nah, dengan nilai wajar, semua aset dan liabilitas diukur dengan metode yang sama, sehingga lebih konsisten secara konseptual. Hal ini meningkatkan kualitas informasi karena tidak ada lagi perbedaan perlakuan akuntansi yang menimbulkan kebingungan. Kemudian untuk keuntungan yang ketiga yaitu peningkatan keterbandingan. Dengan adanya konsistensi pengukuran, laporan keuangan antar perusahaan ini menjadi lebih mudah dibandingkan. Investor, analisis, dan kreditor bisa melakukan analisis dengan standar yang sama tanpa khawatir adanya perbedaan metode pengukuran. Peningkatan keterbandingan ini mendukung terciptanya transparansi dan memperkecil resiko misinterpretasi dalam evaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Kemudian untuk keunggulan yang keempat yaitu tidak ada bias konservatif. Jadi akuntansi tradisional ini seringkali mengandung bias konservatif, seperti mencatat persediaan pada nilai yang lebih rendah jika harga pasar turun. Dalam akuntansi nilai wajar, bias ini dihilangkan karena semua informasi dilaporkan secara netral sesuai kondisi pasar saat ini. Dengan demikian, keandalan laporan ini meningkat karena data yang disajikan lebih objektif dan tidak condong pada upaya untuk menahan resiko secara berlebihan yang dapat mengurangi relevansi informasi. Dan keuntungan yang kelima yaitu lebih berguna untuk analisis ekuitas. Jadi akuntansi biaya historis ini dinilai lebih menguntungkan bagi analisis kredit karena menekankan kehati-hatian, tetapi kurang relevan bagi analisis ekuitas. Sebaliknya, akuntansi nilai wajar ini menyediakan informasi yang lebih bermanfaat untuk menilai potensi keuntungan perusahaan, bukan hanya sekedar resiko kerugian. Hal ini membuat model nilai wajar ini lebih menarik bagi investor ekuitas yang fokus pada prospek pertumbuhan dan peningkatan nilai perusahaan di masa depan. Nah, untuk kerugian akuntansi nilai wajar. Yang pertama yaitu objektivitas yang lebih rendah. Jadi kritik terbesar terhadap akuntansi nilai wajar adalah rendahnya tingkat objektivitas, terutama ketika pengukuran menggunakan input level 3, di mana input ini itu bergantung pada asumsi manajemen karena tidak tersedia data pasar yang dapat diobservasi. Akibatnya, keandalan informasi bisa menurun dan laporan keuangan beresiko tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua yaitu kerentanan terhadap manipulasi.
Karena nilai wajar ini seringkali memerlukan estimasi, terutama pada input level 3. Manajemen itu ini memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan manipulasi. Misalnya, mereka bisa mengubah asumsi arus kas masa depan atau tingkat diskonto untuk menghasilkan nilai aset yang lebih tinggi. Hal ini dapat merugikan pengguna laporan keuangan karena informasi yang disajikan ini tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Kemudian yang ketiga yaitu ketergantungan pada input level 3. Dalam kondisi pasar yang tidak liquid, perusahaan seringkali harus menggunakan input level 3 untuk menilai aset dan liabilitasnya. Hal ini sudah terbukti pada krisis keuangan di Amerika Serikat, di mana banyak perusahaan ini terpaksa menggunakan estimasi karena pasar kredit membeku. Penggunaan input ini secara ekstensif membuat keandalan laporan keuangan menurun drastis. Kemudian untuk kerugian yang keempat yaitu kurangnya konservatisme. Sebagian praktisi dan akademisi lebih menyukai akuntansi konservatif karena dua alasan utama. Yang pertama yaitu konservatisme dapat menyimbangkan kecenderungan optimisme manajemen dan yang kedua yaitu konservatisme ini lebih bermanfaat dalam analisis kredit. Penerapan akuntansi nilai wajar yang netral dan tidak konservatif dikhawatirkan akan menghasilkan laporan keuangan yang terlalu optimis, sehingga tidak lagi memberikan perlindungan yang memadai bagi kreditor. Dan untuk kerugian yang kelima yaitu volatilitas pendapatan yang berlebihan. Salah satu kelemahan utama nilai wajar adalah membuat laporan laba rugi menjadi sangat fluktuatif. Nah, perubahan nilai wajar aset dan liabilitas langsung mempengaruhi pendapatan. Meskipun hal tersebut tidak mencerminkan perubahan dalam operasi bisnis inti, akibatnya laporan laba rugi ini bisa menampilkan volatilitas tinggi yang justru membingungkan analis karena fluktuasi tersebut lebih dipengaruhi oleh kondisi pasar dibandingkan dengan kinerja operasional perusahaan. Implikasi untuk analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu pergeseran fokus ke neraca. Dengan penerapan akuntansi nilai wajar, neraca akan menjadi pusat perhatian utama dalam analisis laporan keuangan. Nah, jika sebelumnya laporan laba rugi lebih dominan, kini neraca ini akan memberikan informasi yang lebih relevan karena mencerminkan nilai terkini dari aset dan liabilitas. Akibatnya, analis ekuitas maupun kredit harus memberi perhatian lebih pada kondisi neraca, terutama dalam menilai posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, bukan hanya kinerja operasional jangka pendek. Kemudian yang kedua yaitu kompleksitas dalam analisis pendapatan. Pendapatan bersih dalam akuntansi nilai wajar hanya mencerminkan perubahan bersih nilai aset dan liabilitas. Secara konseptual, hal ini lebih dekat dengan pendapatan ekonomi, namun kurang bermanfaat untuk mengevaluasi profitabilitas periode berjalan atau memprediksi kinerja masa depan. Oleh karena itu, analis harus lebih teliti memisahkan komponen pendapatan yang berasal dari arus kas operasi dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar. Proses ini membuat analisis dan penyajian ulang pendapatan menjadi lebih rumit, tetapi penting untuk memperoleh gambaran profitabilitas yang lebih akurat. Kemudian yang ketiga yaitu analisis terhadap penggunaan input. Tugas penting lainnya bagi analis adalah menilai sejauh mana perusahaan menggunakan input yang berbeda dalam penentuan nilai wajar, khususnya input level 3. Karena input ini lebih subjektif dan rawan manipulasi. Penggunaannya dalam jumlah besar bisa menjadi sinyal menurunnya kualitas laporan keuangan. Untungnya, standar akuntansi ini mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan asumsi serta jenis input yang dipakai dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi tersebut harus dianalisis secara mendalam untuk menilai keandalan dan kredibilitas estimasi yang dibuat. Dan yang keempat yaitu tantangan dalam analisis liabilitas keuangan. Jadi penilaian kewajiban berdasarkan nilai wajar juga menimbulkan isu tersendiri. Ketika kelayakan kredit perusahaan menurun, nilai wajar utangnya justru ikut turun, sehingga perusahaan akan melaporkan keuntungan yang belum direalisasi. Nah, situasi ini akan bertentangan dengan intuisi karena seolah-olah kondisi keuangan membaik,
padahal justru melemah. Hal ini tidak hanya dapat menyesatkan dalam analisis profitabilitas, tetapi juga mempengaruhi perhitungan rasio utang terhadap ekuitas. Oleh karena itu, dalam menghitung rasio keuangan, analis disarankan untuk tetap menggunakan nilai nominal utang yang beredar agar penilaian atas kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya yang lebih realistis. Analisis lingkungan pelaporan keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. 1. Lingkungan eksternal. A. Regulasi dan standar. Laporan keuangan IPCC mengikuti PSAK yang sudah konvergen dengan IFRS serta ketentuan OJK untuk emiten publik. Hal ini membuat pelaporan bersifat transparan dan sesuai aturan pasar modal. B. Kondisi ekonomi dan industri. Kinerja dipengaruhi kondisi ekonomi global, nilai tukar, dan tren industri otomotif. Naik turunnya ekspor impor mobil serta alat berat berpengaruh langsung pada pendapatan perusahaan. C. Kebijakan pemerintah. Regulasi pelabuhan, biaya cukai, serta kebijakan lingkungan hidup ikut memengaruhi aktivitas dan penyajian laporan keuangan. D. Isu keberlanjutan, tuntutan ESG, Environmental Social Governance, mendukung IPCC untuk mengungkap aspek lingkungan dari tata kelola dalam laporannya. 2. Lingkungan internal. Struktur dan tata kelola. IPCC memiliki Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, dan Pengadilan Internal yang mendukung keterbukaan laporan keuangan. B. Kebijakan akuntansi, pengaruh pendapatan dari jasa terminal dan kargo, depresiasi aset, hingga pencatatan piutang menggunakan standar PSAK. C. Sistem informasi dan strategi. Perusahaan memakai sistem digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi pencatatan, strategi ekspansi layanan dan terminal baru juga memengaruhi proyeksi keuangan. 3. Kualitas pelaporan keuangan. A. Laporan disusun sesuai PSAK atau IFRS dan aturan OJK. B. Informasi keuangan terungkap cukup lengkap, termasuk risiko usaha seperti fluktuasi perdagangan dan nilai tukar. C. Tidak ada indikasi manipulasi signifikan, laporan disajikan konsisten. Analisis sifat dan tujuan akuntansi keuangan pada laporan keuangan IPCC. Sifat akuntansi keuangan. A. Pencatatan dan penyajian formal. Laporan keuangan IPCC disusun berdasarkan PSAK yang mengacu IFRS dan ketentuan OJK untuk perusahaan publik. Artinya sifat akuntansi bersifat formal, standar, dan teratur. B. Bersifat historis tapi juga prospektif. Data keuangan menggambarkan kinerja tahun berjalan. Historis tetapi juga tidak digunakan untuk membuat proyeksi ke depan, misalnya dalam bagian prospek usaha 2025. C. Kuantitatif dan objektif. Informasi disajikan dalam bentuk angka-angka rupiah, pendapatan, laba, aset, ekuitas dengan dasar bukti transaksi yang terukur sehingga bisa diverifikasi. D. Umum, general purpose. Laporan tidak dibuat untuk satu pihak saja, tapi ditunjukkan untuk bagi investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap kondisi perusahaan. 2. Tujuan akuntansi keuangan. A. Memberikan informasi kinerja keuangan. Laporan laba rugi IPCC menunjukkan kinerja dengan laba tahun berjalan 212,22 miliar pada tahun 2024, naik 11,19% dari tahun 2023. Hal ini penting bagi investor untuk menilai profitabilitas. B. Menyajikan posisi keuangan. Neraca menunjukkan total aset 1,85 triliun dan ekuitas 1,28 triliun. Data ini membantu pihak eksternal menilai kekuatan keuangan dan struktur modal perusahaan. C. Sebagai dasar pengambilan keputusan, investor, kreditur, maupun pemerintah dapat menilai kemampuan IPCC membayar utang, membagikan dividen, atau melakukan ekspansi. D. Akuntabilitas dan transparansi. Karena IPCC adalah perusahaan publik, laporan keuangan juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham dan regulator seperti OJK atau BII. E. Mencerminkan kepatuhan. Tujuan lain adalah menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal, perpajakan, serta standar akuntansi yang berlaku.
Selanjutnya ada Accrual Accounting Administration. Dalam laporan keuangannya, IPCC mengakui pendapatan sebesar 824,6 miliar saat jasa terminal diberikan meskipun kas belum diterima. Terlihat dari naiknya piutang usaha. Ini menunjukkan ilustrasi dasar akuntansi akrual, yaitu pendapatan dan beban diakui di periode terjadinya transaksi, bukan saat uang berpindah. Accrual Accounting Framework. 1. Perusahaan lapor pendapatan sebesar 824,6 miliar walau sebagian masih piutang sebesar 80,2 miliar. Kedua, perusahaan juga melapor beban sebesar 477,1 miliar walau sebagian masih utang akrual sebesar 65,7 miliar. Artinya, laporan keuangan IPCC sudah mengikuti framework akrual. Angka laba atau rugi sebesar 212,2 miliar bukan sekedar hasil kas keluar masuk, tetapi hasil pencocokan pendapatan dan beban periode 2024. Untuk selanjutnya yaitu relevansi akuntansi akrual. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk menggunakan sistem pencatatan akuntansi akrual. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya yang pertama yaitu terdapat akun piutang usaha dan utang usaha. Piutang dan utang merupakan akrual jangka pendek yang timbul dari persediaan dan transaksi kredit. Akrual jangka pendek adalah kewajiban atau hak perusahaan yang timbul dari transaksi yang sudah terjadi, tetapi belum dibayar atau diterima kasnya, dan biasanya akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan. Beberapa jenis piutang dan utang antara lain yaitu piutang dagang, utang kepada kreditor, beban dibayar di muka, dan uang muka yang diterima. Untuk yang kedua yaitu terdapat akun beban akrual. Beban akrual adalah biaya yang sudah terjadi tetapi belum dibayar pada periode tertentu. Dalam PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, beban akrual meliputi yang pertama yaitu kerjasama mitra usaha, imbalan kerja, pegawai, umum, bahan, asuransi, pemeliharaan, dan administrasi kantor. Untuk yang ketiga yaitu terdapat akun pendapatan masih akan diterima. Pendapatan diakui ketika telah diperoleh dan direalisasi atau dapat direalisasi. Pendapatan diperoleh ketika perusahaan mengirimkan produk atau layanannya. Ini berarti perusahaan telah melaksanakan bagiannya dari transaksi tersebut. Pendapatan terrealisasi ketika uang tunai diperoleh untuk produk atau layanan yang dikirimkan. Pendapatan dapat direalisasi ketika perusahaan menerima aset untuk produk atau layanan yang dikirimkannya, seringkali berupa piutang, yang dapat dikonversi menjadi kas. Menentukan kapan pendapatan diakui terkadang sulit, meskipun pendapatan biasanya diakui pada titik penjualan atau ketika dikirimkan. Pendapatan juga dapat diakui tergantung pada keadaan, bisa dalam keadaan ketika produk atau layanan sedang disiapkan, dan bisa juga dalam keadaan ketika produk atau layanan telah selesai atau ketika kas diterima. Untuk selanjutnya yaitu konsep dari pendapatan. Dalam konsep pendapatan ekonomi, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk terdapat indikator perubahan kekayaan pemegang saham melalui kinerja keuangannya. Hal tersebut dapat dilihat pada laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain. Tercantum bahwa laba per saham yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dimulai dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Hal ini menunjukkan pengembalian yang lebih baik bagi pemegang saham. Pendapatan ekonomi sendiri menjadi indikator utama kinerja perusahaan karena mencerminkan dampak keuangan dari seluruh peristiwa yang terjadi, baik berulang maupun tidak berulang. Namun, sifatnya yang komprehensif membuatnya kurang tepat untuk memprediksi pendapatan di masa depan. Selanjutnya yaitu akuntansi nilai wajar. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk,
Perusahaan mengungkapkan bahwa beberapa instrumen keuangan jangka pendek seperti kas dan setara kas, piutang usaha, aset kontrak, uang jaminan, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, uang titipan, utang dividen, dan liabilitas sewa kurang lebih sebesar nilai wajarnya. Hal ini disebabkan karena sifatnya yang jangka pendek, sehingga tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai tercatat dan nilai wajar. Kemudian, perusahaan juga menyajikan perbandingan nilai buku dengan nilai wajar untuk aset tetap. Dapat dilihat pada tahun 2024, aset tetap tercatat sebesar Rp6.342.984, sedangkan nilai wajarnya sebesar Rp8.253.000. Pada tahun 2023, aset tetap tercatat sebesar Rp6.733.459 dengan nilai wajar sebesar Rp8.298.900. Pengukuran nilai wajar ini dikategorikan ke dalam level 2. Nilai wajar aset tetap dikategorikan ke dalam level 2, yaitu nilai yang ditentukan berdasarkan data pasar aset sejenis observable input. Artinya, perusahaan tidak menggunakan harga pasar langsung dan juga tidak mengandalkan perkiraan manajemen. Selain itu, karena pengukuran dilakukan pada level 2, maka informasi tersebut bisa dianggap cukup andal. Selain itu, di catatan atas laporan keuangan perusahaan, ditegaskan bahwa setiap akhir periode dilakukan evaluasi ulang. Apakah ada perpindahan antar level nilai wajar? Dan untuk aset signifikan perusahaan juga melibatkan penilaian eksternal agar hasil lebih independen dan sesuai standar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih telah melihat video kami. Kami dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.